melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan tempat tinggal beliau. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka talabul ilmi bersama Majelis Taklim Baiti Jannati. Semoga niat kita, langkah kaki perjalanan kita menuju majelis ini tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini Selasa pekan keempat, kita akan melanjutkan materi kita menggapai ridha Allah. Materi ini adalah materi kelanjutan daripada pembahasan kita Majelis Taklim Baiti Jannati saat diadakan kajian di daerah Batu. Nah, tepatnya di tanggal 26 Agustus 2025. Jadi pertemuan kita pagi hari ini adalah pertemuan yang kelima sejak bulan Agustus. Jadi Agustus, September, Oktober, November. Pertemuan keempat berarti ini ya, yang keempat maksud saya. Jadi ini merupakan pertemuan kita yang keempat, masih pada pembahasan yang sama, menggapai ridha Allah. Menurut catatan saya, terakhir kita sudah masuk pada poin yang ke-16. Orang-orang yang diridhai oleh Allah, poin yang ke-16. Siapakah poin yang ke-16 itu? Jadi 14, 15, 16. Itu dalilnya jadi satu. Yang ke-14 adalah mereka yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Itu yang nomor 14. Yang nomor 15, bersatu dan tidak berpecah belah. Dan yang terakhir, poin ke-16 adalah sering memberikan nasihat yang baik. Hari ini kita akan memasuki poin yang ke-17 dan seterusnya. Mudah-mudahan waktunya cukup, sehingga kalau waktunya cukup kita bisa tuntaskan pada hari ini. Poin yang ke-17 adalah mereka yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang senantiasa bersiwak. Bersiwak, menggosok gigi dengan kayu siwak. Bersiwak. Ya. Tapi sebelum kami tunjukkan mana dalilnya orang yang bersiwak, mereka itulah yang mendapatkan ridha Allah. Artinya orang yang bersiwak, mendatangkan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan kepada para jamaah tentang sebuah ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim, betapa pentingnya kita mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Surat itu tidak lain dan tidak bukan adalah Ali Imran, surat nomor 3, ayatnya 162. Allah Ta'ala berfirman, Ali Imran 162. Saya bacakan penggalannya. Allah berfirman, Afamanittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhatim minallah. Yang artinya, apakah orang-orang yang mengikuti jalan ridha Allah sama dengan orang yang kembali dengan membawa kemurkaan yang besar dari Allah? Ayat ini adalah ayat pertanyaan kepada kita. Apakah sama orang yang mendapatkan ridha Allah dengan orang yang mendapatkan kemurkaan Allah? Intinya itu pertanyaan dalam ayat ini. Jawabannya tentunya tidak sama. Berarti orang yang mendapatkan ridha Allah adalah orang yang mendapatkan apresiasi, pujian, sanjungan dari Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang diridhai oleh Allah berarti orang yang dicintai oleh Allah
orang yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Hari ini kita masuk nomor 17. Tadi sudah kami singgung, siapakah dia? Orang yang senantiasa bersiwak. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan dalam riwayat An-Nasai. Silakan dibuka aplikasi ensiklopedia hadisnya. An-Nasai nomornya nomor 5. Sunan An-Nasai hadis nomor 5. Ya. Dalam kitab Sunan An-Nasai, ini nomor asli Bapak Ibu ya yang kita sebutkan. An-Nasai hadis yang nomor 5. Baik, hadisnya pendek. Silakan Pak Agus dibantu dari Aisyah radhiyallahu anha. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan bahwa Nabi SAW beliau bersabda. Kita bacakan hadisnya terlebih dahulu. As-siwaku madharatun lil fami, mardhatun lirrabbi. Loh, jelas sekali. Silakan. Bersiwak mendatangkan kewangian mulut dan mendapatkan ridho dari Allah. Nah, jelas. Orang yang bersiwak itu bisa mendapatkan bau mulut yang segar, yang wangi, dan mendatangkan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Makanya Bapak Ibu, kita tidak boleh menyepelekan perkara-perkara di dalam Islam ini. Bayangkan, hanya sekadar bersiwak bisa mendatangkan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Yang mungkin oleh sebagian kaum muslimin, siwak ini dianggap pembahasan remeh-temeh. Ya, pembahasan yang diremehkan. Sunnah Nabi yang sudah mulai ditinggalkan. Coba saya mau tanya sama panjenengan. Kira-kira di kendaraan panjenengan, baik itu mobilnya atau motornya, ada nggak kayu siwak? Ya, belum ya. Itu ya, belum. Baik. Di rumah ada nggak kayu siwak? Ada, Ustaz. Ada. Ya. Padahal kayu siwak ini tidak bisa disamakan dengan pasta gigi. Karena orang menggunakan pasta gigi membutuhkan air dan membutuhkan tempat. Sedangkan siwak selain mudah dibawa kemana-mana, ditaruh di saku dan seterusnya, dia juga tidak membutuhkan air dan tidak membutuhkan tempat khusus ketika kita melakukannya. Makanya kalau bisa senantiasa kita bersiwak. Jadi kalau ada sebagian orang yang mengatakan, ngapain kita kembali ke zaman onta dengan bersiwak? Wong sudah ada pasta gigi. Ini kan sama saja. Yang penting kan esensinya menggosok gigi. Beda. Pasta-pasta gigi sendiri, ini siwak-siwak sendiri. Siwak ini kayu arak dan tidak harus kayu arak. Enggak. Setiap ranting pohon yang memiliki fungsi seperti siwak, maka itu bisa dijadikan kayu siwak. Apa itu? Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang pertama dia jika dipakai maka seratnya tidak berhamburan di mulut. Ya, jadi kalau kita ada ranting pohon, setelah kita kupas kulitnya, lalu kita pakai di gigi kita, kita gosok, kalau dia tidak berhamburan, maka bisa kita jadikan sebagai kayu siwak. Yang kedua, basah, tidak kering. Sifatnya basah, nggak kering. Dan yang paling bagus memang kayu arak. Karena kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Bapak Ibu bisa melihat di dalam kitab beliau judulnya Tibun Nabawi, pengobatan ala Nabi. Kayu siwak ini memiliki banyak sekali manfaat. Apabila cairannya itu sempat tertelan, menjernihkan otak, bahkan bisa juga melancarkan lisan kita ketika membaca Al-Quran supaya tidak kaku. Banyak sekali manfaatnya, banyak sekali. Ya. Oleh karena itu, maka bersiwak mendatangkan ridha Allah. Muncul pertanyaan, kapan saja kita ini harus bersiwak? Kapan saja kita ini disunahkan untuk bersiwak? Maka jawabannya ada 7 keadaan. 7 keadaan kita disunahkan untuk bersiwak. Kapan saja? Yang pertama yaitu setiap akan mengerjakan sholat. Jadi kalau mau sholat, sebelum takbiratul ihram ini tentunya. Ya, setiap kali kita akan mengerjakan sholat, maka bersiwak lebih dahulu. Jadi sebelum takbiratul ihram itu bersiwak.
Baik. Dan itu ada etikanya Bapak Ibu sekalian ya. Saya pernah menyampaikan ini kalau nggak salah di Masjid Al-Muhajirin Puri Indah. Saya sampaikan bahwasannya tentang materi disunat Nabi menyukai mendahulukan yang kanan. Nabi menyukai mendahulukan sesuatu itu dimulai dari sebelah kanan, termasuk bersiwak. Jadi bersiwak itu tujuannya kalau untuk, maaf, menjaga kesegaran mulut. Menjaga kesegaran mulut. Maka itu sunnahnya adalah dengan tangan kanan. Dimulai dari gigi sebelah kanan. Secara horizontal dulu, menyamping. Lalu vertikal, atas bawah. Itu cara pakainya. Baru gigi sebelah kiri. Kalau tujuannya menjaga kesegaran mulut. Tapi kalau tujuannya adalah untuk menghilangkan kotoran yang melekat, ya, atau mungkin bau mulut yang sudah berubah, ya, maka dengan tangan kiri, bukan tangan kanan. Dan itu dimulainya tetap gigi sebelah kanan, tapi tangannya tangan kiri. Nah, Bapak Ibu saya tanya, panjenengan kalau gosok gigi kan mungkin sehari 2-3 kali ya, atau mungkin bahkan lebih ya. Itu pakai tangan kanan atau tangan kiri? Kanan. Ya, kiri ya, sudah mulai kiri. Ya, tujuannya apa dulu itu ya? Menghilangkan bau mulut. Berarti mestinya kiri. Ya, dimulai dari gigi sebelah kanan. Gitu ya. Seperti itu. Semestinya demikian. Tapi nggak masalah. Ya, tidak masalah. Yang penting kita harus tahu memulai sebelah kanan itu jauh lebih mulia. Baik. Sekarang saya akan tunjukkan dalil. Mana dalilnya setiap akan sholat itu bersiwak. Dalilnya riwayat Muslim, Sahih Muslim. Nomornya 252, nomor asli di aplikasi. Nomor 252. Ini nomor asli Sahih Muslim. 252. Silakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, saya bacakan dulu hadisnya. Laula an asyukka alal mu'minina wa fi hadisin ya Zuhair ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Loh, jelas sekali. Silakan baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Ya. bahwa Nabi SAW beliau bersabda, Isinya. jikalau aku tidak memberatkan kaum mukminin. Ulang lagi. Jikalau aku tidak memberatkan kaum mukminin, andai kata tidak memberatkan orang-orang yang beriman, atau dalam riwayat yang lain, silakan. sementara dalam hadis Zuhair disebutkan atas umatku. Baik. Jadi dalam redaksi lain Nabi tidak mengatakan kaum mukminin, tapi redaksi lain umatku. Jadi kalau mau disimpulkan, andai kata tidak memberatkan umatku, nah gitu ya, termasuk orang-orang yang beriman, niscaya, lanjut. Niscaya benar-benar kuperintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali akan sholat. Nabi khawatir kalau memberatkan umatnya. Makanya kita kalau bisa, ya memang tidak wajib ini tidak wajib. Ini bukan termasuk rukun sholat, bukan rukun sholat. Ini sunnah-sunnah di dalam sholat. Salah satunya bersiwak ketika akan sholat. Baik. Itu yang nomor 1. Sahih Muslim 252. Yang nomor 2 adalah kapan kita bersiwak? Ketika akan memasuki rumah. Jadi kalau masuk rumah itu bersiwak dulu. Nabi itu kalau mau masuk ke rumah itu beliau bersiwak dulu. Kenapa Ustaz? Kenapa kok harus bersiwak? Nabi mengajarkan kepada kita agar saat kita bertemu dengan pasangan kita, yaitu istri kita atau suami ya kita, maka agar bau mulut yang sedap itu bisa menumbuhkan rasa cinta, senang, dan seterusnya. Makanya Nabi itu kalau mau masuk rumah bersiwak dulu, dijaga. Jangan sampai ketemu pasangan kita dalam keadaan bau mulut yang tidak sedap. Itu akan mengurangi keharmonisan dalam berumah tangga. Tentunya demikian. Ya, saya pernah dihadapkan pasangan suami istri yang mereka ingin bercerai. Ya, mereka ingin bercerai. Alasannya ternyata bukan karena suaminya tidak memberi nafkah.
Bukan karena suaminya selingkuh atau istrinya melakukan perbuatan nusyus, durhaka. Bukan. Alasannya menurut kita itu adalah simpel. Apa itu? Karena salah satu pasangan suami istri ini bau mulutnya nggak sedap. Nggak sedap. Lah salah satunya, saya nggak sebut suaminya atau istrinya ya. Intinya salah satunya lah intinya. Intinya mereka udah nggak tahan gitu ya. Mereka sudah nggak tahan ya dengan bau mulut pasangannya. Padahal sudah gosok gigi, berkumur dengan obat kumur ya. Bahkan juga seringkali permen itu selalu nggak lepas ya. Tapi mungkin masih tetap bau mulut. Itu ternyata bisa mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Minta cerai gara-gara itu. Ya, seperti itu. Akhirnya saya sarankan, ya, ini yang seperti ini adalah sebab-sebab yang tidak syar'i. Bisa ditempuh dengan jalan misalnya ke dokter atau apa. Mungkin karena asam lambungnya atau mungkin karena apa. Tanyalah kepada orang yang lebih paham, ya. Masa gara-gara bau mulut harus berakhir dengan di meja hijau, ya. Talak, ya. Baik. Jadi itu yang nomor 2, masuk rumah. Dalilnya mana? Sahih Muslim nomor 253, atasnya 371. Ya. Sahih Muslim nomor 253, atasnya 371. Silakan dibantu dari Al-Mikdam bin Syurai. Silakan. Dari Al-Mikdam bin Syurai, dari bapaknya, dia berkata, Ya. saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, aku bertanya dengan tindakan apa Nabi SAW memulai apabila masuk ke dalam rumahnya. Baik. Jadi Mikdam bin Syurai, ya, dia berkata dari bapaknya pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu kalau masuk rumah apa yang pertama kali beliau lakukan? Apa jawabannya? Idza dakhala baitahu qalat bisiwak. Silakan. Dia menjawab dengan bersiwak. Bersiwak. Nabi kalau masuk rumah bersiwak dulu. Itu pekerjaan yang pertama kali Nabi lakukan. Sebelum Nabi berbincang-bincang dengan istrinya, maka Nabi bersiwak. Itu nomor 2. Nomor 3, keadaan disyariatkan kita untuk bersiwak. Yang ketiga, bangun dari tidur. Bangun dari tidur. Dalilnya tinggal digeser aja. Sahih Muslim nomor 255. 255. Ya. 255 Sahih Muslim. Silakan, atasnya 375, atasnya. Atasnya 375. Silakan dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu an. Silakan. Betul? Dari Mansur. 255. Iya, atas 375, Ustaz. Betul. Belum gosok mulutnya dengan siwak. Iya betul. Iya. Dari Hudzaifah kan? Oh itu. Iya, Hudzaifah. Betul. Silakan. Ayo. Dari Hudzaifah radhiyallahu, ia berkata Iya. bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, Iya. apabila bangun malam. Bukan beliau bersabda. Dari Hudzaifah bahwa Rasulullah SAW apabila bangun malam, silakan. Dari Hudzaifah bahwa Rasulullah SAW apabila bangun malam untuk bertahajud, Ya. maka beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Nah, seperti itu ya. Jadi sahabat Hudzaifah yang nama lengkapnya Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an itu berkata, "Kana idza qama minal laili yashusu fahu bisiwak." Nabi itu kalau bangun malam untuk tahajud, maka Nabi bersiwak terlebih dahulu. Nanti mau sholat, siwaan lagi, bersiwak. Ya, jadi bangun tidur itu bersiwak. Yang nomor 4, kapan ini? Pada saat mau sholat Jumat. Mau sholat Jumat. Jadi bagi laki-laki ini, bapak-bapak, di hari Jumat kan wajib. Ketika mau sholat Jumat itu bersiwak. Mana dalilnya? Dalil disebutkan di dalam riwayat Bukhari, Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Nomornya 880. Sahih Bukhari nomor 880. Ya, kita dengarkan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, aku bersaksi atas Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda. Silakan.
Abu Sa'id Al-Khudri. Atasnya 831 kan? Ya, silakan. Oh, Hah? 831 Ustaz. 880, Ya. atasnya 831 kan? Ada? Hah? Bukan ini. Bukan, nomornya di bawahnya. Ini nomor 900 sih. Iya. Coba dicari lagi. Nah, ketik aja dulu. 880 Sahih Bukhari. Iya. Klik, sudah. Cari versi Fathul Bari kan? Nah, ini ya. Nah, ini yang Fathul Bari. Mana ini? Oh, Kan? ini. Nah, ya. Baik, itu baru nomor asli. Silakan. Ayo. Atasnya 831. Silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Ya, aku bersaksi atas Nabi SAW bahwa bahwa beliau bersabda, kita dengarkan. mandi pada hari Jumat merupakan kewajiban bagi orang yang sudah bermimpi atau balik, Baik, mandi Jumat itu wajib. Mandi Jumat. Terus, dan agar bersiwak atau menggosok gigi dan memakai wewangian bila memilikinya. nah, jadi seperti itu. Untuk laki-laki, maka dia mandi besar, bersiwak, memakai wangi-wangian ketika di hari Jumat. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut, yang keberapa sekarang? 5. Yang kelima ya. Yang kelima adalah sebelum atau sesudah wudhu itu bersiwak. Jadi sebelum wudhu bersiwak atau sesudah wudhu bersiwak. Lu nanti mau sholat siwaan lagi? Iya. Tadi kan nomor 1 mau sholat. Ini mau wudhu atau sesudah wudhu. Jadi bisa jadi Bapak Ibu silakan dipilih. Mau wudhu itu bersiwak dulu, baru setelah itu membasuh telapak tangan, berkumur, dan seterusnya. Atau dituntaskan setelah membasuh kaki, wudhunya, setelah itu bersiwak. Setelah itu nanti menghadap kiblat, mau sholat siwaan lagi. Itu yang Nabi ajarkan. Makanya Nabi ini senantiasa menjaga kebersihan mulut. Dari bau mulut yang tidak sedap, ya, dan seterusnya. Baik, jadi mau wudhu. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Malik. Nah, diketik dulu nomornya, lalu dicari riwayat Imam Malik dalam musnadnya. Ya, bukan dalam Al-Muwatta maksud kami. Ya, hadisnya nomor 150. 150. Hadis riwayat Imam Malik. Ya, silakan. Atasnya 133. Nah, itu sudah. Ya, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Baca. Dari Abu Hurairah ia berkata, Ya. sekiranya tidak akan memberatkan umatnya, sungguh beliau akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Duh, itu ya. Andai kata laula an asyqa ala ummatihi la amarahum bisiwaki ma'a kulli wudhu. Andai kata tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali akan berwudhu. Ya, setiap kali wudhu, entah sebelum entah sesudah wudhu. Lanjut nomor 6. Yang 6, setiap membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau mau baca Al-Qur'an, wudhu dulu, bersiwak dulu. Mau membaca Al-Quran, bersiwak dulu. Mana dalilnya? Dalil disebutkan di dalam kitab Silsilah Hadis Sahih. Ya, nomornya tuh ini yang hitam tidak ada. Oh, tidak punya. Oh, antum punyanya ini ya? Yang awal. Yang awal. Berarti yang nomor jilid berarti jilid 2, Ibu. Jilid 2. Ya, karena ini cetakannya cetakan Kisti Press. Kalau cetakan pustaka Imam Asy-Syafi'i, lah itu yang lebih lengkap gitu ya. Jilid 2. Hadisnya, oh sebenarnya bukan jilid 2, wong ini nomornya 1213. Ya, karena setiap buku yang cetakan ini 250 hadis. Kurang. Ya, berarti kurang ya. Berarti kurang. Kalau yang cetakan pustaka Imam Syafi'i itu 3 jilid langsung. Itu sampai ribuan hadis lengkap. Nah, itu ya. Baik, dicatat saja, yang penting kita tahu dalilnya.
Nomor hadisnya dalam kitab Silsilah Hadis Sahih nomor 1213. 1213. Intinya Nabi mengatakan jika akan membaca Al-Quran maka kita bersiwak. Kata Nabi, lah ini yang bikin merinding. Maka ketika orang itu membaca Al-Quran diawali dengan siwak sebelumnya, setiap ayat Al-Quran yang dia baca, ada malaikat yang ada di hadapannya, dan bacaan itu masuk ke dalam mulut malaikat, dan orang itu didoakan oleh malaikat dengan doa kebaikan. Jadi setiap kali kita baca Al-Quran, tapi diawali siwak, itu bacaan Quran itu masuk semuanya ke dalam mulut malaikat, kata Nabi. Lalu orang ini didoakan dengan sekian banyak doa kebaikan oleh para malaikat. Makanya ini pentingnya kalau mau baca Al-Quran bersiwak dulu. Ustadz, ini laki-laki dan wanita. Iya, termasuk ibu-ibu juga begitu kalau mau baca Al-Quran. Meskipun Al-Qurannya bukan mushaf, hanya sekadar yang ada di aplikasi HP kita, entah itu Android atau iPhone, ya, itu ya. Maka tetap ya bersiwak lebih dahulu, bersiwak. Baik, yang terakhir, yang nomor 7, setiap kali bau mulut kita berubah. Setiap kali bau mulut kita berubah. Jadi kalau kita ternyata kok bau tidak sedap, maka ya bersiwak dulu, ya, bersiwak seperti itu. Ada loh orang itu bau mulutnya mengganggu orang lain ketika sholat. Ada enggak? Ada. Pahit. Ya itu ya. Jadi yang seperti ini. Apakah boleh kita batalkan sholat kita? Boleh. Boleh. Jadi ada dua keadaan. Seseorang itu boleh melakukan mufarroqoh. Jadi keluar dari jamaah sholat. Keluar. Sholat sendiri. Atau cari sof yang lain. Mundur, keluar dia batalkan. Keadaan yang pertama adalah kalau imamnya bacaannya panjang. Ini sholat maghrib, surat Al-Baqarah yang dibaca. Ya, ini bukan terawih ini, sholat maghrib. Sedangkan kita pulang dari kantor, pulang kerja, dan capek, pengen istirahat, ternyata imamnya panjang. Maka kita sholat sendiri, boleh. Gak apa-apa, imamnya terlalu panjang. Ini di zaman Nabi ada kan kejadian seperti ini. Nah, yang kedua, pada saat kita mencium bau yang tidak sedap. Nah, misalnya bau badan, bau mulut. Ya, orang di samping kita ternyata bau badan. Ya, seperti itu. Mungkin karena mengkonsumsi sayur-sayuran atau buah-buahan yang tidak, yang menimbulkan bau badan, bau mulut tidak sedap. Seperti kalau sayuran, jengkol, ya, peti, ya, rebung, nah itu ya. Kalau buah-buahan, duren, ya, seperti itu. Maka dalam hal ini boleh mufarroqoh. Ya, sebagaimana kalau orang-orang Pakistan, orang India, mereka biasa memakan bawang bombay. Kalau bawang bombay ini mereka kalau makan kayak makan buah pir, ya, buah apel. Jadi ya, seperti itulah Anda kalau makan buah pir gimana, itu dengan nikmatnya dia makan itu. Padahal menimbulkan bau mulut tidak sedap itu. Ya, apalagi sendawa nggak ditutup gelegean. Wah, kita yang bawa pasti pingsan itu bisa. Ya. Maka boleh mundur cari soft yang lain. Baik, kita lanjutkan sekarang yang nomor 18. 18. Siwak sudah selesai. Maaf. Siwak sudah selesai. Sekarang yang nomor 18. Amalan-amalan yang bisa mendatangkan ridhonya Allah. Apakah dia? Nomor 18. Memuji Allah dengan mengucapkan kalimat tahmid sesudah makan dan minum. Makanya jangan diremehkan amalan ini. Habis makan baca Alhamdulillah. Habis minum membaca Alhamdulillah. Memuji Allah. Mengucapkan kalimat tahmid Alhamdulillah. Setelah makan dan setelah minum. Mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 4. STBT-nya. Sahih Targhib wa Tarhib dibuka jilid 4. Nomornya 2165. 2165.
Ya, silakan. 2165. Baca. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda. Kita dengarkan. Nabi SAW bersabda, Innallaha la yardha. No, jelas sekali. Innallaha la yardha anil abdi an ya'kulal aklata fayahmadahu 'alaiha wa yasrabash syarbata fayahmadahu 'alaiha. Silakan. Sesungguhnya Allah benar-benar meridhoi seseorang hamba apabila ia makan satu makanan lalu ia memujinya atasnya, Terus. dan ia minum satu minuman lalu ia memujinya atasnya. Tuh. Jadi Allah itu betul-betul meridhoi orang yang setelah makan dan setelah minum memuji Allah Subhanahu wa taala. Lah ini sudah ndak muji malah nyacat. Ya, ini kurang anu nih ya, ini kasinan, ini kemanisan, ya ini terlalu tipis, ya macam-macam. Tapi entek habis. Kan gitu ya. Nah ini sebuah kezaliman, nggak boleh ini ya. Dia menghina, mencela makanan, ya ternyata tetap ia habiskan. Kalau suka dimakan, kalau tidak maka biarkan saja, jangan dibuang, jangan disentuh. Ya, Nabi saja tidak pernah mencela makanan, apalagi mencela manusia, nggak pernah. Makanan itu nggak pernah dicela, apalagi mencela manusia. Katanya Anas bin Malik radhiyallahu an, aku tinggal bersama Nabi 10 tahun. Ketika umurku 10 tahun, aku tinggal bersama Nabi selama 10 tahun ketika umurku 10 tahun. Berarti Nabi wafat usia 63, Anas waktu itu umurnya 20 tahun. Makanya ikut Nabi ini maksudnya jadi pembantunya Nabi. Itu Nabi saat itu usia 53, selama 10 tahun. Katanya Anas radhiyallahu an, aku tidak pernah selama 10 tahun ikut Nabi. Nabi mengatakan kepadaku, kenapa kamu lakukan ini? Kenapa kamu lakukan itu? Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Nggak pernah. Nabi nggak pernah ngomong seperti itu. Masya Allah, ini sama pelayan loh ini. Ya, seperti itu ya. Makanya kita contoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan sekarang poin 19. Amalan-amalan yang mendatangkan ridhonya Allah Azza wa Jalla adalah, yaitu mendapatkan ridho orang tua. Jelas. Kalau orang tua kita ridho, Allah juga ridho. Kalau orang tua meridhoi kita, maka Allah akan meridhoi kita. Sebaliknya, kalau orang tua kita murka, marah ya kepada kita, maka Allah juga murka marah kepada kita. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan di dalam Sahih Targhib wa Tarhib jilid 5. Bagus. Nomor 2501. 2501. 2501. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala ridha Rabbi fi ridhal walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Silakan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia menuturkan. Abdullah bin Umar itu yang betul, bukan Amr. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Silakan, ulang lagi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda. Isinya, keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua. Loh, jelas sekali. Keridhaan Allah bergantung pada keridhaan orang tua. Lanjut. Dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Hadis ini Bapak Ibu sekalian, kata para alim ulama, ada yang mengatakan derajatnya mauquf. Mauquf itu nggak sampai ketemu Nabi, berarti perkataan sahabat. Tapi riwayat yang lain, hadis ini marfu. Marfu itu berarti ketemu Nabi. Artinya betul-betul hadis ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Jadi hadis itu kan dibagi 3 Bapak Ibu. Hadis itu ada yang marfu, ada yang mauquf, ada yang maktu. Ya, kalau marfu itu Rasulullah bersabda, marfu itu. Kalau mauquf itu bukan Nabi yang bersabda, tapi perkataan para sahabat. Kalau maktu itu perkataan tabi'in, tabi'ut tabi'in. Setelah sahabat, generasi ketiga setelah sahabat. Nah, itu ya. Maka
yang kami bacakan tadi, keridhaan Allah bergantung pada keridhaan orang tua, murka Allah bergantung pada murka orang tua. Ada yang mengatakan mauquf, ada juga yang menyatakan marfu. Bapak Ibu mohon maaf ini, perlu saya jelaskan sedikit masalah keridhaan orang tua, mendapatkan keridhaan orang tua. Hadis yang tadi kita dengarkan, yang dibaca Pak Agus tadi, menjelaskan kepada kita tentang dahsyatnya efek keridhaan orang tua. Dahsyatnya efek keridhaan orang tua. Ya. Dan dahsyatnya efek kemurkaan, kemarahan orang tua. Jadi kalau orang tua kita ini ridho, maka Allah akan ridho kepada kita. Tapi sebaliknya kalau orang tua kita ini marah, bahkan sampai nyumpai anak, mandar konku ya. Nah ini ya, hati-hati. Berarti Allah murka sama orang ini, sama anak ini. Apalagi kalau orang tuanya berkata, mama sama papa ndak ridho. Wah, sudah. Berarti kau selamanya, maka pekerjaanmu, pernikahanmu, anak keturunanmu, semuanya ndak akan berkah. Akan berkah. Apalagi kalau sampai orang tuanya mengatakan, mama haramkan air susunya mama. Sudah berat ini sudah. Ya berat ini. Bisa jadi orang tua itu murka karena lisannya anak. Ada anak itu kalau ngomong nyakiti orang tuanya. Sehingga orang tuanya menjadi gak ridho, gak senang. Gak senang. Sebab ada orang tua itu ketika anaknya mengucapkan sesuatu, dia mogok bicara. Ya, itu. Jadi dia nggak mau ngomong sama anaknya. Daripada nanti dia bicara, akibatnya nanti jelek, maka dia padahal ini bentuk daripada kemurkaan orang tua. Allah juga akan murka nanti. Ada juga karena perbuatannya anak, bukan lisannya anak. Jadi anak melakukan perbuatan yang bikin orang tuanya menjadi murka. Hanya yang seperti ini. Nggak sholat, ya. Wis talana, ya kau ini bikin mama kepikiran ya. Terus sampai kapan kamu ini? Mama harus teriak-teriak nyuruh kamu sholat. Ya, engkau konek wis ditinggal mati ambek wong tua baru rulu kon. Itu berarti dia marah. Ya, kalau sudah begini, ya wis kon gak tak anggap anakku. Tuh. Nah, kayak begini ini bahaya ini ya. Makanya ini bisa mempengaruhi pekerjaan si anak, rumah tangganya si anak, bahkan pendidikan cucu-cucunya pengaruh. Pengaruh. Ya. Maka cucunya nggak akan menjadi cucu yang soleh-soleha ya dan seterusnya yang sesuai dengan harapan. Oleh karena itu maka jadilah seorang anak yang terus mendapatkan ridho dari orang tua. Caranya gimana? Caranya adalah ada 3 katanya para alim ulama. Ini diringkes ada 3. Jadi kalau kepingin orang tua kita ridho, caranya itu 3. Cuman 3 tok, hanya 3 aja. Hanya 3 aja caranya. Yang pertama adalah ya. Yang pertama supaya orang tua kita ini ridho, yang pertama adalah nih saya akan tunjukkan di dalam kitab Adabul Mufrad. Nah, dalam kitab Adabul Mufrad. Materi ini saya bahas itu di Lebo. Ya, Masjid Al-Huda. Ya. Jadi yang pertama adalah caranya al-ihsan ilaihima. Apa itu al-ihsan ilaihima? Berbuat baik kepada orang tua. Jadi lakukan apa saja yang membuat orang tua kita itu happy, bahagia. Bikin orang tua kita ini selalu tersenyum. Bikin orang tua kita ini selalu tertawa. Senang. Kehadiran kita ini senang sekali dia. Nah itu ya. Itu namanya al-ihsan ilaihima. Caranya gimana? Ya banyak lah. Banyak. Namanya anak gimana caranya? Misalnya dikasih berita gembira. Bu, ya panjenengan jaga kesehatan bu ya. Iya nak, tuh nggak no mama sehat ya. Iya tatungan sehat. Insya Allah tahun ini tak umroh no. Ya Allah, rasanya senengnya. Itu pasti senang dia. Iya. Lah ya opong kok mama iki melakukannya kayak semut loh nak. Kedemek. Lah sedangkan kon, wes gak apa-apa, kursi roda.
Ya, lah nanti nek tawaf ya apa kan ndak bisa nanti di lantai bawah deket Ka'bah. Aku sing nyuruh lantai 2. Itu. Ya wis. Nah, gitu. Bikin happy. Ya. Makanya kalau bisa menjadi seorang anak, lihat apa sih kesenangannya orang tua. Orang tua itu sebenarnya nggak minta banyak kok sama kita. Nggak minta banyak. Perhatian, betul. Dia butuh perhatian kita. Ya. Misalnya dikit-dikit, ayo Bu, ya siap-siap melo aku, lu nyang di nak, ya wis lah melo aku, ya begitu diajak keliling makan di mana, insya Allah pulang dia akan berkata, ya Allah nak sikile ibu waras nak cekot-cekotin. Betul atau tidak? Iya, awalnya sambatan sikile ibu, ya cekot-cekot, sing anu, sing macam-macam. Begitu diajak pergi keliling, ya itu langsung dia akan berkata, alhamdulillah waras sikile ibu. Ya. Bikin happy. Itu nomor 1. Nomor 2, wala yu'dhihima. Jangan menyakiti orang tua. Jangan. Apapun itu bentuknya. Jangan menyakiti orang tua. Ya. Misalnya memotong pembicaraannya, orang tua belum selesai bicara sudah dipotong. Bu, sebentar ya. Pemikirannya ibu tidak sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, Bu. Ya. Arek zaman saiki Bu. Ya. Makanya ada orang tua itu yang dia berkata bahwasanya saya itu Ustadz kalau ngomong sama anak saya satu kecap, anak saya berkecap-kecap. Ya. Nah, ini maka jangan sakiti hatinya, jangan. Dengarkan, meskipun orang tua kita SR sekolah rakyat, kita S3, maka kita tetap yang SR orang tua yang S3. Iya, kepingin tahu dalilnya? Nih, tak tunjukkan. Saya tunjukkan dalil, Anda akan kaget kalau lihat dalilnya. Betapa hebatnya, luar biasa Allah memakai bahasa kiasan dalam Al-Quran. Coba dibuka Quran surat nomor 17 Al-Isra. Coba dibuka Quran surat Al-Isra. Quran surat Al-Isra itu surat nomor 17. Ayatnya adalah ayat yang ke 24. Ayat 24. Ayat 24. Surat Al-Isra ayatnya ayat yang ke 24. Ayo kita dengarkan murotalnya dulu. Allah Ta'ala berfirman. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Coba lihat terjemahan depan. Lihat. Kadang-kadang terjemahannya nggak sesuai dengan ayatnya. Kita dengarkan. Apa firman Allah dalam ayat ini? Silakan, Pak Agus. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua. Terus. Dengan penuh kasih sayang. Tuh, terus. Dan ucapkanlah, wahai Rabbku, kasihilah mereka keduanya. Sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. No. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Padahal itu kalau dilihat arti yang benar adalah, ya, lihat itu. Di situ ada waqfid lahuma janahadzulli. Ya. Itu maksudnya arti yang betul loh, apa adanya loh ini letterlek, ya. Letterlek. Rendahkanlah kedua sayapmu. Masa manusia bersayap? Masa manusia bersayap? Yang bersayap itu siapa? Ya malaikat. Terus makhluk yang lain yang punya sayap? Burung. Ya, itu kalau arti letterlek loh ini ya. Dan rendahkanlah sayapmu. Ya, maksudnya apa? Saya mau tanya sama panjenengan. Burung itu kalau mau terbang, ya, dia kalau mau terbang tinggi, itu sayapnya dikepakkan semuanya atau tidak? Ketika burung kalau mau mendarat, itu sayapnya dikepakkan atau diturunkan? Diturunkan. Maka ketika kita berhadapan dengan orang tua, sayap kita mestinya kita rendahkan, kita turunkan. Jangan bawa S3-mu ketika kita berada di hadapan orang tua. Jangan bawa doktor profesormu saat berhadapan dengan orang tua. Jangan bawa insinyur atau gelar-gelarmu di hadapan orang tua. Kita tetap SR, dia yang profesor.
Sebab ada orang itu kalau status sosialnya tinggi, biasanya rada begedu. Rada begede. Terus wong tua diatur. Terus gak usah iki, Bu, gak usah. Ya. Loh, jadi orang tua ini kayak denger, kayak apa? Iya, kayak ketulup itu ya. Itu jadi kayak diam, gitu. Diatur sama anaknya. Seperti itu. Iya. Terus gak cocok, Bu, iki anu, gak usah. Ya, anu gak usah anu. Duh, coba. Jangan. Rendahkan suaramu sebagaimana burung kalau mau mendarat, itu sayapnya itu tidak dikepakkan, diturunkan sama dia. Seperti itu Allah memberikan perumpamaan. Bayangkan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan kepada kita pentingnya kita mendapatkan ridho dari orang tua. Yang terakhir, yang nomor 3, kalau pengen dapat ridhonya orang tua, kan ada 3. Nomor 1 tadi, bikin orang tua happy. Yang kedua, jangan sakiti orang tua. Yang nomor 3, as-sabru ala adawuma. Sabar dari gangguan orang tua. Biasanya orang tua itu kalau sudah usianya tambah lanjut usia, baperan, ya, tersinggungan, ya. Kadang-kadang pilih kasih sama anak, ya, seperti itu. Kadang-kadang maaf, dulu masa mudanya orang ini bersihan. Begitu tua, jorok, kempro. Ya, lah si anak nggak suka sama lihat yang jorok-jorok. Itu kadang-kadang dibentai. Sampai ini kok nek mangan niku anu. Allah. Iya. Seperti itu. Tonton ta iki, meja iki jelembret kabeh. Nggak boleh. Namanya orang tua. Kembali kayak bayi lagi. Maka harus sabar gangguannya. Belum lagi kalau orang tuanya jadi kembang tempat tidur. Makan, minum, buang hajat di atas tempat tidur. Wah, itu dituntut kesabaran super itu. Iya. Membersihkan najisnya, belum baunya, belum macam-macam. Iya. Seperti dengan tangan kanan kita. Karena dulu dia merawat kita, nggak pakai pele-pele. Nggak, apa itu? Mereka tanpa memandang ini najis ataukah tidak. Dengan tangan kanannya mereka membersihkan najis kita. Maka sudah saatnya giliran kita. Berbahagialah yang masih punya orang tua. Ya, berbahagialah yang masih punya orang tua. Kalau sudah tidak ada Ustadz, bagaimana bentuk baktinya? Malah lebih banyak. Baktinya anak kepada orang tua kalau sudah wafat. Banyak. Apa contohnya? Membayarkan nazar orang tua, mendoakan ampunan kepada orang tua, bayar utangnya orang tua, dilunasi utangnya, termasuk qadha puasanya orang tua. Mungkin pernah Ramadan tidak puasa karena sakit, maka anaknya wajib mengqadha, menghajikan orang tua, mengumrohkan orang tua, nyambung tali silaturahim kepada saudara-saudaranya orang tua, berbuat baik dengan teman-temannya orang tua kita. Jangan diputus. Oh banyak. Sering-sering kalau sodako di atas namakan ke orang tua. Ketika berkurban Idul Adha, diniatkan untuk orang tua yang sudah wafat, sambil disertakan orang yang masih hidup. Yang tidak boleh kalau khusus kepada yang sudah mati saja. Terus melakukan kebaikan-kebaikan jadi anak soleh. Otomatis anak itu kalau soleh, orang tuanya yang mendekam dalam kubur dapat terus transferan pahala. Nah itu ya. Maka jadi tidak perlu pakai kirim-kirim pahala yang lain kecuali yang tadi diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang kita masuk yang nomor 20. Nomor 20. Ya, nomor 20. Tips supaya kita mendapatkan ridha Allah. Yang nomor 20, menahan amarah. Sekalipun mampu kita untuk meluapkannya, menahan amarah, gak ngamuan. Memang kita ini tidak boleh marah, tak Ustaz. Boleh, marahnya tapi marah karena Allah. Ketika agama Allah diacak-acak, sunnah Rasul diolok-olok, harus tampil ke depan. Begitu itu yang diserang pribadi kita, maka jangan marah. Nabi diludahi tidak marah, di Taif diusir sampai dilempari batu, berdarah-darah, nggak marah. Ya, seperti itu. Mobil kita ya terkelupas catnya karena ya senggol, senggol. Jangan marah.
Ya, marah dalam urusan duniawi tidak ada manfaatnya. Toh juga mobil tidak dibawa mati, kan gitu ya. Bisa dicat kan? Bisa. Walaupun jutaan nggak apa-apa, anggap sodako. Nah, gitu aja. Ya, baik. Jadi menahan amarah, sekalipun kita mampu untuk meluapkannya. Mana dalilnya? Dalil Sahih Targhib wa Tarhib jilid 5. Nomornya 2623. Baca. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2653. 2623, maaf. 2623 maksud saya. 2623. Silakan. Dari Abdullah bin Umar. Ya, betul. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, Oh, sebentar. Yang mendapatkan ridha Allah tadi sudah ada dalilnya ya? Sudah ya, mendapatkan ridha orang tua, sudah saya kasih dalil ya? Sudah ya, Sahih Targhib wa Tarhib kan? Baik. Sekarang yang berikutnya adalah menahan amarah. Betul, 2623. Silakan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, Ya. Ya Rasulullah, manusia yang mana yang paling dicintai Allah? Siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Lanjut. Dan amal apa yang paling dicintai Allah? Teruskan. Maka beliau bersabda, Isinya. manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling berguna bagi manusia, dan amal yang paling dicintai Allah adalah kebahagiaan yang kamu masukkan kepada seorang muslim. Baik, jadi amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yaitu yang bermanfaat bagi manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bisa memberikan nilai manfaat kepada manusia yang lain. Teruskan. Ayo. Kamu hilangkan darinya satu kesulitan, atau kamu tunaikan darinya suatu hutang, atau kamu menghilangkan darinya rasa lapar. Terus. Dan sungguh saya berjalan bersama seorang saudara dalam satu kebutuhan, itu lebih aku sukai daripada aku beriktikaf di masjidku ini, yakni Masjid Madinah selama 1 bulan. Aku memenuhi hajat seorang muslim, aku penuhi kebutuhan seorang muslim, aku bantu seorang muslim, itu lebih aku sukai daripada aku itikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Bayangkan ini ya. Terus lanjut. Dan barang siapa yang menahan amarahnya. Nah ini mulai poinnya di sini. Maka padahal kalau ia mau untuk melangsungkannya, tentu ia bisa. Terus. Niscaya Allah memenuhi hatinya pada hari kiamat dengan keridhaan. Nah, siapa yang mampu menahan amarah padahal dia mampu meluapkannya, tapi ditahan, ya, maka dia akan mendapatkan ridha Allah nanti di hari kiamat. Stop sampai di situ. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi jawara yang sesungguhnya itu adalah jawara, ya, yaitu orang yang mampu menahan amarah, ya. Jadi meskipun ototnya besar, ya, binaragawan, tapi kalau dia ngamuan, maka dia bukan jawara, bukan orang yang kuat. Orang kuat itu meskipun dia kurus, kalau kena angin miring ke kanan dia. Ya, tapi dia menahan amarah, itulah orang kuat yang sesungguhnya, ya. Baik. Termasuk seorang suami yang suka menahan amarah terhadap istrinya. Nah, itu ya. Itu. Jadi kan ada seorang suami itu apa saja dibuat besar. Nah, ini nggak boleh. Nomor 21, ridho saat menerima ujian. Ridho saat menerima ujian. Apapun bentuk ujiannya. Dia ridho saat menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk ujiannya. Entah itu kehilangan orang yang kita cintai, entah itu kehilangan harta, entah itu gagal panen, entah kehilangan pekerjaan, sakit yang tidak kunjung sembuh misalnya, atau mendapatkan gangguan dari tetangga atau famili karib kerabat.
dan dia ridho atas ujian itu, gangguan itu, maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Dalil. Coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 6. Jilid 6. Nomornya 3407. 3407 awal-awal. 3407. Ya, silakan. Dari Anas radhiyallahu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda. Apa isi sabdanya? Sesungguhnya besarnya ganjaran sejalan dengan besarnya cobaan. Ulang lagi. Sesungguhnya besarnya ganjaran sejalan dengan besarnya cobaan. Semakin besar ujian yang menimpa kita, semakin besar pahala yang Allah siapkan untuk kita. Lanjut. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala jika menyukai suatu kaum, ya, maka Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Barang siapa? Maka barang siapa yang ridho menerima ujian itu, maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah. Mendapatkan ridho dari Allah. Terus lanjut. Dan ganjaran pahala yang berlimpah. Lah kalau dia tidak ridho ketika menerima ujian tersebut, mengeluh, sambatan, protes atas takdirnya Allah. Lanjut. Dan barang siapa yang murka, maka dia akan mendapatkan murka dari Allah dan siksa yang pedih. Na'udzubillah. Makanya dalam hal ini ridho saat menerima ujian. Ya, apapun bentuk ujiannya, ridho. Jangan protes atas takdirnya Allah Azza wa Jalla. Suami nikah lagi. Ridho. Ridho. Maka Allah akan meridhoi kita. Ya, yang ridho, ya. Ridho. Kenapa kok ngeridho? Ya. Ya, kenapa kok ngeridho? Ya, ridho nggak pakai nge. Ya. Itu, baik. Itu nomor 21. Sebab Bapak Ibu sekalian, ada 4 tingkatan manusia itu ketika menerima ujian. Ada 4 tingkatan manusia itu saat menerima ujian. Tingkatan yang pertama belum spesial, tapi ini dianjurkan, bahkan ditekankan. Apa tingkatan pertama? Sabar. Sabar itu level rendah, Bapak Ibu. Sabar itu bukan level tinggi, sabar itu level rendah. Maksudnya sabar di sini apa? Orang itu kalau mendapatkan ujian, apapun ya, kehilangan harta, kehilangan orang yang kita cintai, sakit, ya, dan seterusnya. Sabar itu adalah hatinya berat, tapi mulut dan perbuatannya tetap terjaga. Itu orang sabar. Hatinya umak, hatinya ini bergejolak. Tapi mulut, lisan, sama perbuatannya itu dijaga sama dia. Lisannya tidak menolak ketetapan Allah. Lisannya tidak suudzon, menyalahkan Allah. Kenapa saya? Kenapa harus saya? Enggak. Lisannya diem. Tangan perbuatannya diem. Maka itu baru level pertama, sabar. Itu belum istimewa. Naik ke atas yang agak istimewa adalah tingkatan bersyukur. Dikasih musibah malah bersyukur. Maksudnya gimana? Hatinya tetap berat, tapi lisannya selalu memuji Allah. Alhamdulillah. Mungkin ini ada hikmahnya. Alhamdulillah. Ya, tapi hatinya sebenarnya masih berat itu. Karena ujiannya itu sangat berat. Ya, itu level syukur. Level yang ketiga, level paling tinggi nih, yaitu level ridho. Ridho. Bagaimana ridho itu? Ridho itu adalah hatinya lapang, nggak berat hatinya, lapang. Lisannya memuji Allah, perbuatannya semakin dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tidak terjadi apa-apa. Nah, itu namanya orang ridho. Jadi hatinya lapang, lisannya memuji Allah, perbuatannya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ridho. Ya. Seperti itu. Sebab ada orang itu diuji oleh Allah, maka motong ibadahnya. Terus percuma aku ibadah ini ternyata yo. Nah, itu ya. Baik. Adapun yang nomor 4, naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita masuk kategori nomor 4. Tingkatan keempat ketika orang mendapatkan ujian adalah mencela takdirnya Allah.
takdir yang menurut dia terasa menyakitkan. Padahal apa yang sudah Allah takdirkan itu baik untuk hambanya. Makanya Allah mengingatkan kita, boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu baik untukmu. Bisa jadi sebaliknya, kau menyukai sesuatu, tetapi sesuatu itu buruk, tidak baik untukmu. Itu kan Al-Baqarah ayat 216. Nah, itu ya. Nanti bisa dicek sendiri. Makanya apapun yang menimpa kita, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu misalnya kebaikan, katakan itu dari Allah. Kalau itu keburukan, katakan itu kesalahan kita sendiri. Baik, sekarang kita akan masuk nomor 22. Tinggal satu lagi terakhir. Tuntas. Nomor 22, amalan yang bisa mendatangkan ridhonya Allah. Rajin puasa. Rajin puasa. Ayo, saya mau tanya. Saya nggak tanya puasa yang wajib. Kalau puasa wajib jelas Ramadan, rukun Islam. Saya tanya puasa sunnah. Mulai Pak Agus, samping ke kanan terus. Dokter Angga, samping terus ke kanan terus. Satu orang satu jawaban. Satu orang satu jawaban. Tolong sebutkan puasa sunnah yang Nabi ajarkan kepada kita. Monggo Pak Agus, satu. Senin Kamis. Senin Kamis. Dokter Angga. Ayamul Bid, betul. Sampingnya Bapak. Asyura. Puasa Asyura. Sampingnya Bapak. Puasa Daud, betul. Sehari puasa, sehari tidak. Sampingnya lagi belakang. Senin Kamis sudah. Puasa apa? Pas, sampingnya lagi belakang. Pas lagi, sebenarnya iso, cuman kaget. Ya, jadi blank. Blank ya? Blank. Seperti itulah pertanyaan kubur nanti seperti itu. Sudah hafal kan? Asyhadu an la ilaha raditu billahi robba wa bil islami dina. Hafal ya? Begitu ditanya marabbuka, blank. Hati-hati loh, ya. Silakan. Puasa Syawal berapa hari? 6 hari di bulan Syawal, sudah 5. Puasa apa lagi? Belakangnya. Ayo, masih ada. Senin Kamis sudah. Ya, Ayamul Bid sudah. Puasa Daud sudah. 6 hari di bulan Syawal sudah. Asyura sudah. Arafah sudah. Ada lagi. Puasa bukan 10, 9 hari di awal bulan Zulhijjah. Itu puasa sunnah. Ya. Baik. Sekarang mulai antum. Antum geser. Sebutkan puasa yang beredar di masyarakat yang hukumnya bid'ah. Puasa sunnah yang bid'ah. Poso Rejeb. Betul. Bapak, poso apa, Pak? Poso Muti. Betul. Sampingnya. Puasa Asyura. Ada. Poso Weton. Nah, tanggal lahir, kelahiran. Nah, ini semua tidak ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Baik, rajin puasa sunnah. Mana dalilnya? Dalil. Coba dibuka ensiklopedia hadisnya, aplikasinya. Nomor 8775. Riwayat Imam Ahmad. 8775. Nomor 8775 hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam kitab Musnad Imam Ahmad 8775. Silakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, isinya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dari minyak kasturi. Beliau bersabda lagi, Rabb kalian azza wa jalla berfirman. Apa itu? Berarti ada skutsi ini. Silakan. Hambaku meninggalkan makan. Ulang lagi. Hambaku meninggalkan makan. Selain makan, minum, dan syahwatnya karena aku, maka puasa adalah untukku dan aku yang akan memberinya balasan. Puasa adalah untukku, maka ini terjemahnya agak kacau. Saya bacakan teks Arabnya. Perhatikan baik-baik. Yang pegang aplikasinya, dilihat teks Arabnya.
Rabbukum azza wa jalla abdi taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu ya ibtigha'a mardhati. Nah itu mardhati, ridha ya. Wasaumu li wa ana ajzibi. Lah terus arti yang betul bagaimana? Rabb kalian azza wa jalla berfirman, hambaku meninggalkan makan, minum dan syahwatnya ya karena untuk mencari keridhaanku, ibtigha'a mardhati, mencari keridhaanku. Nah itu arti yang betul. Mencari keridhaanku. Jadi orang berpuasa itu intinya ingin menggapai ridhonya Allah azza wa jalla. Terakhir 23 penutup, ridho terhadap kemudahan untuk umat ini. Nah, ridho terhadap kemudahan untuk umat ini. Allah itu ridho atas semua kemudahan untuk umat ini, umatnya Nabi Muhammad. Ya. Mana dalilnya? Dalil. Lah ini sayang kitabnya nggak ada ini ya. Kitabnya tidak ada. Saya bacakan aja. Saya bacakan. Perhatikan baik-baik. Allah itu ridho ya kepada seorang hamba yang selalu mengambil kemudahan yang sudah Allah tetapkan. Makanya Allah itu nggak suka yang sulit, mempersulit hambanya nggak suka. Nabi juga tidak mau mempersulit umatnya, nggak. Allah itu suka kalau umatnya mengambil kemudahan, bukan ngambil yang sulit, sukar. Nah kita tidak, kadang-kadang moto yang beredar, kalau memang bisa dibuat sulit, kenapa harus dibuat mudah? Ini salah ini. Mestinya yang benar itu adalah yassiru wala tu'assiru. Mudahkan orang, jangan dipersulit. Wabashiru wala tunafiru. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Nah itu ya. Nah ini saya tunjukkan dalil Allah itu suka dengan kemudahan. Dan nanti tak tunjukkan seperti apa contoh-contoh kemudahannya. Baik. Saya tunjukkan dalilnya Allah itu ridho atas kemudahan untuk umat ini. Dalilnya riwayat At-Tabrani. Dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir. Nomornya 1769. Sahih Jami'us Shaghir. Ya, SJS, Sahih Jami'us Shaghir. Nomornya 1769. Saya baca. Dari Mihjan bin Al-Adra radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala radhiya. Loh itu ya. Innallaha ta'ala radhiya lihadhil ummati al-yusra wa kariyalahal usra. Artinya, Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala ridha terhadap kemudahan untuk umat ini. Dan membenci kesukaran, kesulitan untuk umat ini. Allah nggak suka yang susah-susah. Contohnya Ustadz, kasih contoh dong. Gimana kemudahan yang Allah berikan ini? Banyak. Kemudahan yang Allah berikan ini ada 8 bentuknya. 1. Yang pertama, bentuk-bentuk kemudahan. Bentuk-bentuk kemudahan yang Allah berikan kepada kita. 1. Yang pertama adalah menggugurkan kewajiban. Menggugurkan kewajiban. Contohnya Ustadz, kayak apa menggugurkan kewajiban? Contohnya, orang yang pikun, wanita hamil, wanita menyusui, maka boleh meninggalkan puasa gugur, sudah. Gugur. Ya. Nanti bayar fidyah atau dibayar pada kesempatan yang lain. Contoh wanita haid, sholat enggak wanita haid? Enggak, menggugurkan. Kewajibannya gugur. Ya, gugur kewajibannya. Baik, jadi itu nomor 1. Nomor 2, contoh kemudahan yang Allah berikan adalah, ini hati-hati ya, tolong yang nomor 1 tadi, apa tadi nomor 1 tadi? Menggugurkan kewajiban. Anda garis bawahi, menggugurkan kewajiban. Yang nomor 2, bentuk kemudahannya adalah mengurangi kadar kewajiban. Bukan menggugurkan, mengurangi kadar kewajiban. Contoh, mengqashar sholat. Awalnya duhur itu berapa rakaat? 4. Asar berapa rakaat?
Kalau kita musafir di jamak qashar jadinya berapa? Dua. Diringkas. Setelah itu mengurangi kadar. Kadarnya dikurangi. Yang zuhur jadi 2, yang asar jadi 2. 2 rakaat, 2 rakaat. Dikurangi kadarnya. Nah, itu ya. Itu kemudahan loh itu. Harus kita syukuri itu. Yang nomor 3, bentuk kemudahan. Mengganti kewajiban. Mengganti, bukan menggugurkan ini. Mengganti kewajiban dengan kewajiban lain yang lebih ringan. Mengganti kewajiban dengan jadi kewajiban diganti dengan kewajiban yang lain yang lebih ringan. Awalnya wajib, diganti sama yang wajib juga, tapi lebih ringan. Contoh. Orang kalau tidak bisa wudhu karena tidak ada air, boleh pakai apa? Debu, tayamum. Oh. Debu itu, tayamum itu lebih ringan daripada wudhu. Nah, itu ya. Contoh lagi. Misalnya, contohnya lagi, puasa wajib, mengganti puasa wajib Ramadan, diganti dengan bayar fidyah. Diganti dengan kewajiban yang lain, yang lebih ringan. Jadi dia tidak puasa, tapi dia bayar fidyah. Mungkin karena pikun, atau lanjut usia, tua renta, ya, fisiknya tidak mampu puasa Ramadan, maka bukan dikodok, bayar fidyah. Ya. Terus yang nomor 4, bentuk kemudahan nomor 4 adalah yaitu penangguhan pelaksanaan kewajiban. Penangguhan pelaksanaan kewajiban. Ditangguhkan. Penangguhan pelaksanaan kewajiban. Contohnya, ayo, boleh enggak jamak takhir? Zuhur sama asar boleh enggak dijamak? Kalau zuhurnya ditaruh waktu asar, itu namanya jamak apa itu? Takhir. Ya, kalau asarnya ditaruh ke zuhur, jamak apa? Takdim. Lah ini penangguhan. Berarti contohnya adalah zuhurnya ditaruh di asar, ditangguhkan. Zuhurnya nanti di waktu asar. Maghrib sama isya, maghribnya ditaruh di waktu isya karena dijamak. Namanya penangguhan. Nah, itu ya, penangguhan kewajiban. Terus nomor 5, dalam bentuk apa kemudahan? Yaitu mendahulukan, bukan ditangguhkan ini, mendahulukan pelaksanaan kewajiban. Tinggal dibalik aja seperti yang tadi. Tadi kan ditangguhkan. Sholat zuhur sama asar, zuhurnya ditaruh di asar. Ini tidak. Ini mendahulukan pelaksanaan kewajiban. Berarti jamak takdim. Diawalkan. Jamak takdim. Jadi asarnya ditaruh ke zuhur atau isaknya ditaruh di maghrib. Dimajukan. Ya, didahulukan. Paham sampai di sini? Ya. Saya tanya, bayar zakat fitri itu mulai kapan? Yang betul. Zakat fitrah. Satu hari sebelum sholat. Yang afdol. Betul, sebelum berangkat ke tanah lapang. Itu yang afdol. Tapi boleh enggak orang itu seminggu sebelum Idul Fitri atau 3 hari sebelum Idul Fitri, zakat fitrahnya sudah diberikan? Boleh tidak? Boleh. Itu namanya mendahulukan pelaksanaan kewajiban. Itu termasuk kemudahan itu. Boleh. Diawali dulu. Boleh. Ya. Contoh lagi, sekarang yang nomor berapa? 6. Nomor 6. Kemudian nomor 6 adalah merubah kewajiban. Merubah kewajiban. Kewajibannya dirubah. Saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian. Orang sholat itu wajib berdiri tidak? Ya. Tapi kalau orangnya sakit, boleh enggak sholat sambil duduk? Boleh. Boleh enggak orang sholat sambil tiduran? Boleh. Berarti dirubah kewajibannya. Pelaksanaannya dirubah. Mestinya wajib berdiri, mestinya. Tapi dia tetap duduk karena sakit. Nah itu ya. Nomor 7. Ini ya, kemudahan yang Allah berikan. Nah ini, horor ini nomor 7 ini. Apa nomor 7 ini? Membolehkan melakukan perbuatan yang haram. Wih, boleh. Sabar sih, kok disih. Jangan pulang dulu loh ya. Jangan pulang dulu. Saya ndak ridho panjenengan pulang dulu. Ini belum kelar ini ya. Jangan pulang dulu. Masih koma ini. Saya ulang. Membolehkan melakukan perbuatan yang haram karena adanya uzur syar'i.
adanya udzur syar'i. Udzur syar'i. Contohnya, dia di hutan, tidak ada makanan apa-apa ini. Dia kalau tidak makan mati. Ternyata di depan dia ada bangkai atau babi. Ya apa ini? Kira-kira boleh dimakan tidak? Boleh. Karena untuk menyambung hidup, untuk sekedarnya aja boleh. Yang tidak boleh itu tanduk, imbu lagi. Ya, nambah lagi. Nah, boleh, ya. Jadi boleh karena terkondisikan. Haram loh babi itu, bangkai itu haram. Mau tidak mau sudah. Terakhir, nomor 8, apa kemudahan yang Allah berikan? Yaitu dalam bentuk membolehkan, nah ini juga horor ini, membolehkan melakukan sesuatu yang haram karena dipaksa. Seseorang ditangkap oleh orang kafir. Ayo, ngomong, Yesus itu Tuhanmu. Nek enggak tak bunuh kamu. Ngomong, kalau enggak, kamu tak cincang di sini, tak bunuh kamu, tak mutilasi. Ngomong dia, Yesus Tuhan saya. Naudzubillah. Ini keluar Islam loh ini. Tapi hatinya orang ini tetap meyakini Allah Tuhan saya. Jadi hatinya tidak melapangkan kekafiran. Hatinya justru melapangkan keimanan. Cuman lisan tok yang mengucapkan kata-kata kufur. Boleh atau tidak? Boleh. Itu ada dalilnya dalam Al-Quran. Peristiwanya Amr bin Yasir. Peristiwa tentang Yasir dan Sumayyah. Ibunya Amr bin Yasir. Sumayyah. Nah, itu kan seperti itu. Jadi Amr bin Yasir, Yasir dibunuh. Ibunya Amr yaitu Sumayyah dibunuh. Lalu disisakan satu Amr, anaknya. Ya. Diperintahkan oleh Abu Jahal dan teman-temannya untuk mengatakan berhala sebagai Tuhannya. Kalau tidak, nasibmu seperti bapak ibumu. Maka Amr bin Yasir mengucapkan Latta Uzza Manat Hubal sebagai Tuhannya. Maka Abu Jahal meninggalkan Amr dalam keadaan tertawa terbahak-bahak, dan Amr pada waktu itu posisi sedang diikat. Pada waktu itu. Ketika Abu Jahal dan konco-konconya pergi, tidak lama Rasul datang. Nabi sudah melihat ada 2 mayat tergeletak, yaitu bapak ibunya Amr, sedangkan satu tetap terikat, yaitu Amr. Nabi mendatangi Amr bin Yasir berkata, jangan mendekati aku, ya Rasulullah, karena aku ini telah kafir sesudah beriman. Karena dia mengucapkan Lata sebagai Tuhannya. Nabi terdiam, turun firman Allah. Ayo dibuka An-Nahl 106. An-Nahl 106, langsung artinya. Ayat ini turun gara-gara tadi. Ayat ini turun gara-gara peristiwa tadi. Surat nomor 16. An-Nahl ayat 106. Langsung artinya, silakan. 106, silakan. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, ya, dia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Nah, hatinya tetap beriman, tapi dia dipaksa. Berarti boleh enggak seperti ini? Boleh. Sekarang saya akan tunjukkan, saya akan tes. Ini bapak-bapak banyak yang enggak nyatet ya. Oh, tapi nyatet ya. Tak tes. Sampai di mana tadi? Oh, mulai bapak sekarang ya. Pak siapa nama Pak? Oh, sudah. Yang siapa yang belum? Pak siapa Pak panjenengan? Pak Ramadan. Mulai Pak Ramadan. Panjenengan tinggal nyebutkan kemudahan Allah yang Allah berikan nomor berapa. Gitu aja. Tadi kan ada 8 toh. Yang panjenengan tulis kan 8 toh. Ya. Sekarang saya tanya contoh kasus, panjenengan sebutkan masuk kemudahan nomor berapa. Contoh kasus, 1. Minum khamr karena kerongkongannya tersumbat. Sedangkan di depan dia tidak ada air putih. Di depannya cuma ada khamr. Kerongkongan tersumbat. Boleh apa tidak? Boleh. Masuk nomor berapa Pak? Nomor 7. Cakep. Masya Allah. Kamu lo karepku maksudnya. Betul. Ya, kayak gitu maksud saya. Nah. Langsung tak kasih, langsung dihadapkan masalahnya. Terus, saya tanya, sampingnya Pak siapa? Pak Khalid.
Orang ketika sholat, ketika dia mendapatkan ucapan salam, Assalamualaikum, kan tidak boleh jawab Waalaikumsalam, ya kan? Maka caranya kan gimana? Cara gantinya dengan memberikan isyarat tangan. Nah, itu masuk di nomor berapa? Jawab salam ketika sholat, tapi dengan isyarat. Diganti dengan isyarat. Ayo. Nomor berapa? Kemudahan nomor berapa, Pak Khalid? Nomor 2. 2 itu apa? 2 itu ya tadi. Kurangi kadar. Mengurangi kadar, kurang tepat. Yang betul adalah nomor 3, mengganti kewajiban. Jawab salam itu wajib tidak? Wajib. Lah mestinya kan kita jawab Waalaikumsalam. Lah ini pas sholat diganti pakai isyarat tangan, maka diganti dengan kewajiban lain yang lebih ringan. Berarti nomor 3. Baik, Pak Khalid berarti salah ya. Baik. Saya tanya Mas, siapa nama Mas? Mas Kevin. Mas Kevin. Orang kalau akikoh bayi laki-laki Mas, berapa ekor kambing Mas? Bayi laki-laki 2 ekor. Ini ada orang punya anak laki-laki, ternyata disembelih 1 ekor kambing saja. Nggak 2, karena dia nggak mampu. Beli 1. Ayo. Masuk nomor berapa? So angel pertanyaannya. Masuk nomor 2. Apa nomor 2 kemudiannya? Mengurangi kadar kewajiban. Betul, Mas Kevin. Sekarang nomor berikutnya, sampingnya Pak siapa? Hah? Pak Martin. Pak Martin. Kula badhe tanglet. Pak Martin, saya mau tanya. Mu'allaf baru masuk Islam, nggak bisa baca Fatihah, nggak bisa. Masuk Islam baru baca syahadat, sholat, nggak bisa baca Al-Fatihah. Diganti dengan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu ada dalilnya. Boleh diganti itu. Lah itu termasuk kemudahan nomor berapa? Ayo. Cepat dikit. Hah? Nomor 6, betul. 3 atau 6 boleh. Yang jawab 3 betul, yang jawab 6 betul. Masya Allah Pak Martin, nyatet itu. Ya. Sampingnya Pak siapa ini? Pak Wono. Pak Ono, saya mau tanya. Jenazah itu kan harus dimandikan. Ternyata jenazahnya ini korban kebakaran. Itu kalau disiram air, kulitnya hanyut, nyusut. Sehingga hancur kulitnya. Sehingga mayit ini tidak dimandikan, tapi ditayamumi tok. Karena kalau disiram, nyunyut kulitnya. Itu boleh. Itu termasuk kemudahan nomor berapa? Ayo. Hah? Betul, Pak Ono. Nomor 3. Masya Allah. Seneng saya kalau canggih-canggih gini ya. Seneng saya. Ya. Sekarang saya tanya. Sampingnya Pak siapa? Hah? Pak Agung. Sholat Isya dalam hadis itu dikatakan semakin malam semakin afdol. Sholat Isya itu. Jadi Isyanya itu diakhirkan. Diakhirkan, tidak on time. Itu boleh. Itu masuk kategori yang mana, Pak Agung? Nomor 4 apa 5? 4 apa 5? Nomor 4 itu apa sih nomor 4? Ditangguhkan. Kalau nomor 5? Yang betul adalah nomor 4. Ditangguhkan. Betul Pak Agung. Sekarang sampingnya. Ini sampai kapan Ustaz? Terakhir. Sampai terakhir nanti. Ya. Enggak sampai muter. Sampingnya siapa? Pak Andri. Saya mau tanya ini Pak Andri. Ini ada umat Islam itu tidak wajib bayar pajak. Umat Islam itu wajib bayar zakat.
Tapi sama pemerintah kita disuruh bayar pajak. Padahal pajak ini sebuah kedzoliman. Nah, masuk nomor berapa kita sekarang di Indonesia ini? Pak Andre. Ayo. Nomor panjenengan jawab nomor 7. Si bayar pajak masuk nomor 7. Betul. 7 atau 8. Sama, boleh. Canggih ya, terpaksa. Betul, terpaksa kan? Iya, kedzoliman yang harus ditaati. Terpaksa. Betul, terpaksa. Terakhir, pertanyaan terakhir. Mas siapa? Hah? Zulkarnain, Masya Allah. Mas Zulkarnain. Mas, wanita iddah itu kan gak boleh keluar rumah, Thomas. Gak boleh berhias, ya. Lah ini dia cari nafkah, harus keluar rumah, cari nafkah. Untuk anak-anaknya, harus kerja berarti. Nah itu bolehnya wanita iddah keluar cari nafkah, itu masuk di nomor berapa, Mas? Nomor berapa, Mas? Kemudahan nomor berapa? Hah? Nomor 7, betul, 7 atau 8 itu apa 8? Bolehkan. Keterpaksaan. Nomor 7 apa? Darurat. Melakukan perbuatan yang mestinya tidak boleh kan? Nah itu ya. Insya Allah panjenengan nanti kalau dihadapkan permasalahan apapun bisa menjawab kalau apal 8 kemudahan tadi. Ya. Wis. Pertanyaan pamungkas terakhir untuk Dokter Angga. Khususan ini. Khususan loh ini. Khususan ini ya. Khususan. Silakan hadiah umroh. Yang penting sudah terdaftar di travel itu ya. Saya tanya. Sholat sunnah qobliyah duhur itu kan 4 rakaat. Ternyata orang ini masuk masjid sudah qomat. Sehingga dia tidak sempat qobliyah. Dia ikut imam dulu, sholat duhur. Setelah itu dia nanti diganti qobliyahnya dilakukan setelah duhur. Nah, itu masuk nomor berapa, Dok? Kemudian, nomor berapa? Menunda. Masuk nomor berapa? Ayo. Nomor berapa? Nomor 4, betul jawabannya Dokter Angga. Masya Allah. Barakallahu fiik. Tolong dihafalkan ya 8 kemudian itu ya. Kira-kira nanti kita dihadapkan permasalahan apa, nanti bisa masuk di kemudahan nomor berapa ya. Baik. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah meridhai amal ibadah kita. Berarti bulan depan kita sudah masuk materi normal kita. Berbicara tentang pembahasan kitab Al-Khairiyah 40 mizan kebajikan, 40 mizan kebajikan. Insya Allah kita masuk pada materi itu, insya Allah. Baik, karena waktunya kita akhiri dengan kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.